Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari golongan C Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Di sini saya akan mendeskripsikan tokoh wirausahawan sukses. Apakah kalian kenal? Ya, nama beliau adalah Elang Gumilang. Siapakah Elang Gumilang? Beliau adalah seorang pengusaha sukses asal Indonesia. Elang Gumilang merupakan mantan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Ia lahir dari pasangan Haji Enceh dan Haji Priyanti. Beliau dikenal sebagai pebisnis muda, sebagai pelopor bisnis properti sederhana di Indonesia. Beliau merupakan pemimpin dari Elang Group Corp yang bergerak di bidang bisnis properti rumah sederhana untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ini adalah biodata beliau. Nama lengkap beliau yaitu Elang Gumilang, tempat lahir beliau di Bogor 6 April tahun 1985. Pendidikan terakhir beliau yaitu sarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Untuk pendidikan SD, SMP, SMA, saya menelusuri beberapa artikel tapi tidak menemukan, saya hanya menemukan pendidikannya yang terakhir ini. Pekerjaan beliau yaitu seorang pengusaha dan sebagai seorang CEO Elang Group. Awal memulai usaha. Elang Gumilang sendiri dikenal sebagai sosok mandiri dan tidak suka bermanja-manjaan. Ketertarikan terhadap dunia usaha semakin terasa ketika Elang memasuki bangku SMA, yaitu targetnya memiliki uang sebesar 10 juta rupiah untuk biaya kuliah. Target ini semata-mata dilakukannya untuk melatih kemandirian dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Berjualan kue donat adalah langkah awal yang dilakukan beliau untuk mencapai target tersebut. Beliau kemudian kembali menjalani hobi bisnisnya yang beberapa tahun berhenti karena larangan oleh orang tuanya, yaitu dengan berjualan sepatu dengan modal awal 1 juta rupiah. Setelah berjalan 3 tahun, bisnisnya mendapatkan masalah, yaitu berupa kualitas sepatu yang dari pemasoknya yang turun dengan alasan penghematan biaya. Kegagalan itu yang membuat Elang tidak mematahkan semangat beliau. Ia kemudian menjajal beberapa usaha lain seperti bisnis pengadaan lampu bersama sebuah perusahaan besar serta bisnis minyak goreng. Mendirikan perusahaan. Setelah mengalami beberapa kegagalan, tetapi beliau tidak menyerah dan terus mencari ide bisnis yang berpeluang sangat besar. Dengan menganalisis pasar properti yang semakin tinggi, maka beliau memutuskan untuk memulai usaha bisnis properti. Dengan strategi pemasaran berupa pengadaan objek-objek properti dengan harga yang terjangkau dan angsuran yang ringan, bisnis ini dapat dengan mudah diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Bisnis properti yang dijalankan oleh pria kelahiran 6 April tahun 1985 ini diawali dengan mendirikan perumahan sederhana dengan harga yang relatif terjangkau untuk kalangan menengah dan kalangan bawah dan menengah ke bawah. Melakukan promosi melalui surat kabar lokal adalah dengan cara yang dipilih Elang sekaligus untuk menghemat biaya promosi. Walaupun perumahan yang dibangunnya mengarahkan target kepada kalangan menengah ke bawah, namun Elang tetap memberikan fasilitas umum yang lengkap seperti kemudahan akses kendaraan umum, lapangan olahraga, lokasi dekat sekolah dengan klinik 24 jam, serta fasilitas yang membuat bisnis beliau semakin terjual dengan cepat. 3 tahun silam
bisnisnya di jalan melalui perusahaannya yaitu Gemilang Properti. Kini ia menjelajah bisnis properti kelas atas. Beliau mengembangkan konsep real estate dengan harga jual 500 juta hingga 1 miliar di kawasan Bogor bagian barat. Akan tapi perjalanan bisnis properti beliau tidaklah mudah. Modal pertamanya sebesar 340 juta itu adalah hasil meminjam dari kerabat, teman, dan dosen. Dengan uang sejumlah itu, beliau bisa membangun hunian tempat berlindung para pedagang, rekan mahasiswa maupun masyarakat lain yang tidak memiliki akses perbankan. Harga rumah yang dijualnya saat itu sekitar 22 juta sampai 40 juta per unitnya. Uang muka yang dikenakan hanya 1,2 juta dengan cicilan per bulan sekitar 89.000. Jumlah nilai yang saat ini tidak ada artinya. Di saat pengembang lain meraup keuntungan maksimal, beliau justru berlaku sebaliknya. Saat ini di bawah bendera perusahaan beliau, yaitu Lang Group, beliau masih merintis bisnis perusahaan dan properti di kawasan yang strategis dengan penentuan harga yang sesuai dengan target pasar. Selain berupaya mengembangkan bisnis properti yang murah, beliau juga ingin mewujudkan cita-cita mulia beliau, yaitu untuk membuat perusahaan beliau memperkerjakan lebih dari 100.000 orang sumber daya manusia. Hal tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan taraf ekonomi di Indonesia. Ini adalah penghargaan yang didapat oleh beliau, yaitu sebagai pemenang Wirausaha Muda Mandiri tahun 2007, Top Youth Entrepreneur versi Warta Ekonomi tahun 2008, Man of the Year 2008 versi Grup Jawa Pos, Pemuda Pilihan 2008 versi TV One, Juara Laki Sejati Pengobar Inspirasi tahun 2009 versi Bontel, Tokoh Pilihan Majalah Tempo tahun 2009, penghargaan Ernst & Young Indonesian Entrepreneur of the Year tahun 2010, dan Pemuda Andalan Nusantara tahun 2010. Inilah hanya sebagian kecil dari penghargaan yang diterima oleh beliau. Saat dia masih mahasiswa, beliau juga memiliki banyak penghargaan dan memenangkan beberapa kejuaraan. Dan hasil dari memenangkan kejuaraan itu ia buat untuk menjadikannya menjadi modal untuk menjalankan bisnisnya. Pelajaran yang dapat dipetik dari beliau yaitu sikap yang tidak pantang menyerah. Walaupun beliau pernah dilarang oleh orang tuanya untuk berbisnis dan beliau merupakan dari kalangan orang yang berada, tapi beliau tidak pernah menyerah untuk melakukan hobinya untuk berbisnis dan tetap melanjutkan hobinya. Yang kedua yaitu percaya diri. Walaupun ia masih muda, dia tetap percaya diri menjalankan bisnisnya dengan baik dan tidak terpengaruh oleh orang sekitar-sekitarnya, karena ia hanyalah seorang anak muda, tapi dia tetap percaya diri untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga yaitu kerja keras. Kerja keras beliau sangat patut dicontoh. Kemudian niat hati yang kuat. Dengan niat hati yang kuat, beliau menjalankan perusahaan dengan bagus. Ini adalah kutipan yang selalu diberikan oleh beliau kepada semua orang, yang berarti do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuatmu berterima kasih pada masa depan. Yaitu kalian harus melakukan sesuatu, bekerja keras di masa muda ini sehingga kalian akan menerima hasilnya pada masa depan dan berterima kasih kepada masa muda kalian
untuk jadikan menikmati hasilnya di saat tua. Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.